Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang masa demokrasi terpimpin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Dimarja. Perkenalkan, nama saya Aditya Dimarja. Nama saya Rekan Farisi. Nama saya Muhammad Syahrul Ramadan. Nama saya Kenzi Wijaya. Nama saya Supriyadi. Nama saya Elvira Nurlita. Saya Nadia Tirana Dewi. Terus Iya, kayaknya wes kan. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak tahun 1959 sampai tahun 1965. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintah dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada masa Indonesia mengalami perkembangan politik, yaitu diantaranya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah peristiwa bersejarah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dekret ini memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan membentuk dasar bagi penerapan demokrasi terpimpin. Lalu perkembangan politik selanjutnya yaitu penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara atau disingkat MPRS, yang seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk oleh Presiden itu sendiri. Lalu Presiden juga membubarkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955, dan seharusnya kedudukan Presiden dan DPR setara, yang dimana Presiden tidak dapat memberhentikan DPR dan begitu pula sebaliknya. Terakhir, pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, perkembangan politik Indonesia yaitu kekuatan politik nasional. Pada masa ini, kekuatan politik nasional terpusat pada 3 kekuatan politik terbesar, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan juga TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar lagi dalam pentas politik nasional. Partai-partai yang ada ditekan agar memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang pergerakannya tidak sejalan dengan pemerintah akan dibubarkan dengan paksa. Oleh karena itu, partai politik tersebut tidak dapat menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Perkembangan politik Indonesia yang keempat adalah politik luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. perkembangan politik Indonesia yang kelima yaitu terjadinya peristiwa G30 SPKI. Tahun 1965, Gerakan 30 September atau G30 SPKI adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.
perkembangan ekonomi Indonesia ada 3, yaitu pertama, pembentukan Dewan Perancangan Nasional atau Denpernas. Denpernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Yang kedua yaitu devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang. Tujuan devaluasi ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Yang ketiga yaitu deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau disingkat DEKON. DEKON merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama DEKON adalah untuk mencapai kemajuan ekonomi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada, ternyata berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izinnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI, seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Yang kedua ada pendidikan. Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2. Jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik memproklamasikan manifesto kebudayaan atau Manikebu. Manikebu mendapat kecaman keras dari Lekra yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman tersebut.